Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan gak pernah habis di dalam kehidupan kita. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan beri. Mari, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita sama-sama datang mendekat kepada Tuhan, belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan diri kita dengan berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan masih beri sampai hari ini. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Berikan hikmat dan pengertian-Mu Tuhan. Setiap firman yang boleh kami dengar, membangun dan menguatkan kehidupan kami. Urapi kami semua, beri kami pengertian-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah akhir zaman sudah dekat. Diambil dari Matius 24 ayat 6-13. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Setiap bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara dikasihi Tuhan, kita sering mendengar berbagai ramalan atau prediksi yang mengatakan bahwa keadaan dunia dari tahun ke tahun tidak akan bertambah baik. Akan ada banyak peristiwa yang mengejutkan, seperti bencana demi bencana, goncangan, pertikaian, bahkan perang dan kelaparan yang akan terjadi. Mengenai hal ini, kita tidak perlu terkejut, sebab Alkitab yang kita baca tadi telah mencatat hal-hal tersebut. Hal-hal di atas harus terjadi sebagai tanda akhir zaman. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan dan situasi yang sepertinya semakin buruk? Perang dan kelaparan terjadi di mana-mana. Keadaan ekonomi tidak stabil, yang membuat banyak orang mengalami ketakutan. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan itu artinya tetap percaya kepada Yesus, tetap berdoa minta perlindungan Tuhan, karena hal-hal ini memang harus terjadi di akhir zaman ini. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kata bertahan itu juga punya arti mempersiapkan benteng yang kuat, yaitu dengan memperkuat iman kita dengan rajin membaca Alkitab. Jadi penting mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan habiskan waktu hanya menonton berita dan mendengar cerita-cerita yang akhirnya membawa ketakutan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi habiskan waktu kita untuk berdoa dan belajar firman Tuhan hari-hari ini. Mempersiapkan diri kita, itulah yang terbaik, agar kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya dan akan menerima keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya saat ini merupakan akhir-akhir zaman. Ajar kami taat setia, membangun benteng yang kuat, iman yang kuat, agar tidak tergoyahkan. Kami menyadari bahwa segala sesuatunya harus terjadi di masa-masa akhir zaman ini. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh nyata sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan.
kepada keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, bahkan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini tak lupa kami memohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sampai malam nanti. Hidup kami diberkati dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.